Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga Saung Aja Kapok SMS? Kita ketemu lagi di channel yang sama di waktu yang berbeda. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas langsung aja biikhtisaril kalam. Kita akan sedikit menceritakan sejarah ringkas ahli hadis kita. Itu salah satunya contoh ahli hadis yang terpopuler, yang tidak diragukan lagi hadisnya, itu Sahih Bukhari dan Muslim, itu yang paling unggul. Tapi kenyataan masih banyak juga yang sahih, cuman yang jadi rujukan itu antara hadis Bukhari dan Muslim. Nah, kenapa kita membahas hadis ini? Kita juga belum memahami juga, karena kita masih tahap belajar juga. Jadi karena hadis itu di bawah nomor 2 daripada Al-Quran. Setelah Al-Quran kita cek, kalau kita bikin dalil atau untuk bukti bahwa ini tidaklah sembarangan. Pertama, kita dalam Imam Syafi'i itu ada 4 unsur, yaitu pertama yang jadi rujukan, jadi patokan atau pedoman itu pertama Al-Quran, yang kedua hadis, ketiga ijma ulama, yang keempat qiyas. Nah, untuk melanjutkan pembahasan, karena kita tidak membahas itu semua, kita hanya mau menceritakan sejarah singkat ahli hadis yang merawikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sesingkat-singkatnya. Ya, mungkin kita sudah tahu, dimana mungkin banyak yang lebih tahu dari kita, tapi kita sedikit hanya sekedar menginformasi lagi biar selalu teringat. Jadi sebelum kita mulai ke sejarah ringkasnya, agar kita mengetahui, kita akan menceritakan sejarah ringkas ahli hadis kita. Dari itu kita mulai. Sebelum kita mulai, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin al-qaili man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa ashabihi wa khulafaihi wa ulamaihi wa atba'ihi wa hazzabihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Langsung biikhtisaril kalam, kita akan menceritakan sejarah ringkas. Balik lagi, kita akan membicarakan ringkas ahli hadis yang merawikan hadis-hadis yang sahih,
hadis-hadisnya dari Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan dalil kita. Apakah hadis ini sahih atau gimana? Karena banyaknya hadis. Ya, kita mulai. Kita akan di sini akan menceritakan kurang lebih termasuk orang-orang yang ahli hadis, kurang lebih 12, sedikit aja. Yang pertama, kita lanjut yang pertama, jangan tidak berlama-lama. Pertama kita akan menceritakan sejarah ringkasnya perawi hadis-hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim, ketiga Imam Tirmidzi, 4 Imam Nisa'i, 5 Imam Abu Dawud, 6 Imam Ibnu Majah, 7 Imam Malik bin Anas, 8 Imam Ahmad bin Hambal, 9 Imam Baihaqi, 10 Imam Syafi'i, 11 Imam Daruqutni, 12 Imam Abu Nu'aim. Nah, di sini kita akan tahu sejarah ringkasnya kenapa orang-orang yang tadi disebutkan itu ahli hadis yang merawikan hadis. Ya, kita langsung ke yang pertama. Kita mungkin tidak heran dan tidak kaget, bahkan kita udah mengenalnya, udah sering kita mendengarkan siapa yang pertama itu Imam Bukhari. Imam Bukhari itu wafat di tahun 256 Hijriah. Ini sejarah ringkasnya sedikit, kita sama-sama belajar dulu. Imam Bukhari itu wafat di tahun 256 Hijriah. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Yardihab al-Bukhari lahir pada hari Jumat 13 Syawal 194 Hijriah di sebuah desa di Bukhara, Tashkent, Asia Tengah. Namanya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Yardihab al-Bukhari. Yardihab al-Bukhari. Beliau seorang ahli hadis yang menghabiskan umurnya khusus untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang ketika itu masih bercerai-berai, terletak di dalam dada-dada ulama pemangku hadis, entah itu dari sahabat, tabi'in. Nah, Imam Bukhari itu mengumpulkan hadis-hadis yang masih bercerai-berai, yang dimana masih terletak di dalam dada para ulama pemangku hadis. Didatangi beliau kota-kota, desa-desa, dan daerah-daerah Islam ketika itu. Ditanya, diambil, dikumpulkan hadis-hadis Nabi, diteliti matannya atau lafadznya, diperhatikan sanadnya atau orang-orang yang memangkunya. Kemudian dituliskan ke dalam kitab beliau yang bernama Kitab Sahih Bukhari. Nah, di antara hadis-hadis itu ada juga yang dituliskan dalam kitab-kitab yang lain, yaitu dalam kitab Adabul Mufrad, kitab Tarikh Al-Kabir, dan lain sebagainya. Beliau ini, Imam Bukhari, telah mengumpulkan sebanyak 600.000 hadis yang kemudian setelah disaring, diteliti dari berbagai segi, maka yang dituliskan dalam kitab Sahih Bukhari saja sebanyak
7.275. Dan sesudah dikurangi yang berulang-ulang adalah sebanyak 2.513 hadis. Itu yang ada di kitab Sahih Bukhari. Sebanyak riwayat bahwa pada setiap akan menuliskan kitab dalam kitab Sahih Bukhari, beliau berwudu dengan air Zam-Zam dan sembahyang sunat 2 rakaat di makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Imam Bukhari ini mau menuliskan hadis di kitab Sahih Bukhari itu, Imam Bukhari terlebih dahulu berwudu dengan air Zam-Zam dan sembahyang 2 rakaat sunnah di makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini berarti bahwa sekalian hadis Bukhari ditulis di Mekah dekat Ka'bah al-Musyarrafah. Bukan saja dituliskan, tetapi juga Imam Bukhari telah membacakan hadis-hadis itu kepada murid-murid beliau yang banyak sekali. Sepanjang riwayat sampai 90.000 orang banyaknya yang mendengar dari mulut beliau. Tetapi walaupun beliau ahli hadis nomor 1, namun dalam furu' syariat atau madhab beliau menganut madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, kitab Sahih Bukhari adalah sebuah kitab yang dianggap oleh umat Islam di seluruh dunia sebagai kitab hadis yang paling sahih di atas dunia ini. Nomor 2 di bawah Al-Quran. Ya, jadi hadis Bukhari ini di seluruh dunia para ulama mengakui bahwa hadis Bukhari ini termasuk di nomor 2 kan di bawah Al-Quran. Jadi itulah mengapa Imam Bukhari ini dijuluki ahli hadis, yang mana Imam Bukhari mengumpulkan hadis itu kurang lebih 600.000 hadis, yang mana disaring lagi, diteliti lagi dari berbagai aspek, di berbagai segi. Nah, setelah dirangkumlah di kitab Sahih Bukhari, yang mana di Sahih Bukhari itu ada kurang lebih 7.275, dan sesudah dikurangi yang berulang-ulang diteliti lagi menjadi 2.513 hadis Sahih Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini untuk menulis kitab Bukhari, Sahih Bukhari itu tidak sembarangan intinya gitu. Jadi intinya kita bisa mengetahui sejarah ringkasnya kalau Imam Bukhari itu lahirnya pada hari Jumat di tanggal 13 Syawal 194 Hijriah, dan beliau wafat di Bukhara, desa Karatan di Samarkand, tahun wafatnya 256 Hijriah dan bermakam di situ. Jadi itu sejarah singkatnya Imam Bukhari, ahli hadis nomor 1 di dunia. Ya mungkin itu cukup. Itu Imam Bukhari. Dan yang nomor 2, hadis yang di bawah, di nomor 2 kan hadis sahih itu, yang nomor 2 ahli hadis itu Imam Muslim. Nah, sebelum kita melanjut ke Imam Muslim, nanti kita ketemu lagi, kita bahas lagi sejarah singkatnya, sesingkat-singkatnya. Jadi kita nanti ditunggu lagi di
episode yang selanjutnya. Kita baru menceritakan sejarah ringkas yang merawikan hadis-hadis Nabi yang sahih, yaitu Imam Bukhari, di mana kita sudah mengenalnya di seluruh dunia, yang judul kitabnya di situ, kitabnya bernama Kitab Sahih Bukhari. Mungkin cukup yang bisa kita sampaikan. Jika ada kekurangannya mohon maaf. Hanya itu yang bisa kita sampaikan, yang kita tahu, yang kita bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa terus tonton terus, dengarkan tonton terus video-video kita tentang masalah hadis-hadis sejarah singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment di channel kita. Kuat dilakonan ora kuat kotor. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.